Silakan Dokter Juli boleh dibuka. Oke. Terima kasih pada CME. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang, dan salam sejahtera untuk semua partisipan yang telah bergabung dalam webinar CME dan e-learning FKUI. Juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Perkenalkan, saya Juli Dewi Barliana. Saya mewakili CME FKUI dan berlaku sebagai moderator siang ini. Webinar ini merupakan rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh CME dan e-learning FKUI keempat dalam 4 minggu berturut-turut selama musim pandemi COVID-19 ini. Saya lihat sebagian besar peserta terdiri dari dokter spesialis mata, juga banyak juga dokter umum, yang tentunya dalam praktek sehari-hari akan banyak menemui pasien dengan keluhan diantaranya mata merah, yang bisa jadi merupakan salah satu manifestasi dari infeksi COVID-19. Untuk itu, dalam upaya untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyebaran COVID-19 ini, maka CME FKUI mengundang teman sejawat dan kebetulan teman satu angkatan saya juga, Dr. Lukman Edward, Dr. Lukman Edward, spesialis mata konsultan, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait manifestasi COVID-19 pada mata dan tata laksananya. Dr. Lukman Edward adalah seorang ahli infeksi imunologi mata yang sehari-hari bekerja sebagai staf pengajar di FKUI dan sebagai staf medik di Divisi Infeksi Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKUI RSCM. Juga sebagai doktor di bidang biomedik. Profesi lainnya adalah sebagai barista di Cafe Corner-nya Kirana RSCM. Selamat datang Dr. Lukman dan terima kasih untuk kesediaannya. Sebelum mulai saya akan bacakan aturan webinar ini. Jadi dalam 50 menit ke depan saya minta untuk peserta mengkondisikan audio selalu dalam keadaan mute. Bagi peserta yang ingin bertanya harap menuliskan pertanyaannya dalam chat di forum ini. Dan untuk pertanyaan akan saya pilih dan saya bacakan. Untuk peserta yang tidak dapat menjaga kondusivitas acara, lebih baik tidak mengikuti kegiatan webinar ini. Dan untuk peminat lain yang tidak bisa bergabung dalam Zoom meeting ini dapat mengikutinya di channel YouTube CME FKUI, dan silakan untuk menuliskan pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Lukman untuk memulai presentasinya selama kurang lebih 20 menit. Silakan Dr. Lukman. Ya, terima kasih Dr. Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim CME dan e-learning FKUI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan tentang masalah mata di masa pandemi COVID ini. Topik yang akan dibahas adalah tentang manifestasi okular pada penderita COVID-19 dan bagaimana tata laksananya. Ini adalah disclaimer-nya saya. Ya, sebenarnya permasalahan mata pada pasien COVID-19 ini pertama kali dilaporkan oleh Zhang dan kawan-kawan dengan adanya kasus mata merah pada salah seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Tongji Wuhan pada tanggal 2 Februari 2020 yang mengeluh kedua matanya itu berair dan merah, di mana pasiennya sendiri sudah merasakan demam 3 hari sebelumnya, sekitar 38 derajat tanpa adanya keluhan sistemik lainnya. Dan bila kita lihat pada fotonya bahwa matanya terlihat adanya konjungtiva yang hiperemis dan pada CT scan sudah mulai ada gambaran ground glass opacities. Dan pada saat ini pasien dilakukan swab konjungtiva dan orofaring dan kemudian memang memberikan hasil yang positif. Pasien ini sendiri baru mengeluh dengan batuk pada hari keempat. Dan kemudian pasien jadi diagnosis dengan konjungtivitis virus akut dan pneumonia. Pasien diterapi dengan ganciclovir tetes mata
dan mulai terlihat membaik pada hari ke-7, walaupun pada hari ke-10 swabnya itu negatif, tetapi kemudian demam dan batuk timbul kembali, sehingga kemudian pasien dirawat kembali sampai hari ke-18, dan kita lihat di sini bahwa matanya sudah membaik. Setelah laporan ini, memang pada saat yang relatif hampir bersamaan, Deng dan kawan-kawan mengumpulkan swab konjungtiva pada 114 pasien dengan COVID-19 pneumonia tanpa adanya keluhan okuler. Dan pasien ini dikumpulkan pada bulan Februari tanggal 3 sampai tanggal 10 di rumah sakit yang sama, yaitu di Rumah Sakit Dongjin Wuhan. Pasien dikelompokkan berdasarkan dengan gejala yang ringan, berat, dan membutuhkan perawatan di intensive care unit. Pada hasil pemeriksaan swab konjungtiva pasien itu tidak didapatkan adanya SARS-CoV-2. Jadi semuanya negatif. Dan kemudian laporan berikutnya yang dilaporkan oleh Wu, dia mengumpulkan pasien pada tanggal 9 sampai 15 Februari tahun 2020 di Rumah Sakit Chiang Central People. Dan dari 38 pasien didapatkan dengan rata usia yang 65 tahun, terdapat 12 pasien dengan adanya gejala okular yang sesuai dengan konjungtivitis, yaitu konjungtiva yang hiperemis, kemosis, kemudian adanya epifora dan peningkatan sekret mata. Hasil pemeriksaan RT-PCR dari swab konjungtiva didapatkan adanya hasil yang positif pada 2 pasien. Kita lihat di sini, swab konjungtivanya positif, dan pasien berada dalam keadaan yang kritis dan dilakukan perawatan di ICU. Nah, setelah adanya beberapa laporan yang tidak hanya tadi dari 2 laporan yang saya sebutkan di atas, ada 5 laporan tambahan lainnya, dan kemudian ini dicoba dielaborasi oleh Ulhak dan Soraya dengan melakukan meta-analisis dari 7 publikasi mengenai penderita COVID-19 dengan adanya keterlibatan mata. Penelitian ini mendapatkan bahwa gejala okular yang sangat rendah pada penderita COVID-19. Pemeriksaan RT-PCR swab konjungtiva dikatakan bahwa penting untuk membantu dalam deteksi adanya SARS-CoV-2 pada pasien tersebut, tetapi memang untuk diagnosis konjungtivitisnya sendiri tidak terlalu diperlukan. Nah, kemudian saya mencoba untuk menganalisis gejala okular dan karakteristik pasien dari 7 publikasi yang dilaporkan oleh Ulhak tadi. Saya sedikit agak berbeda di sini. Pada penelitian Chen, keluhan mata itu terjadi pada 10 pasien dari 263 pasien dengan keluhan yang ringan, dan ada 15 pasien dari 271 pasien yang menderita pneumonia yang berat dan dalam keadaan yang kritis. Yang cukup menjadi perhatian adalah penelitian yang dilakukan oleh Wu. Dari 38 pasien, terdapat 12 pasien dengan gejala okular, jadi cukup banyak di sini, di mana 4 pasien dengan status klinis sedang, 8 pasien dengan status klinis yang berat dan kritis, sesuai kriteria PCNCP. Dan hasil RT-PCR-nya didapatkan positif pada 2 pasien yang kritis, yang dilaporkan slide sebelumnya. Xia dan kawan-kawan mendapatkan adanya 1 pasien dengan gejala okular dari 30 pasien COVID-19, dari pasien dengan kriteria yang sedang. Dan hasil RT-PCR swab konjungtiva negatif untuk pasien tersebut. Kemudian Zhang mendapatkan adanya 2 pasien dengan gejala okular dari 102 pasien COVID-19, dan RT-PCR-nya positif dari perawat yang telah dilaporkan sebelumnya. Zhang sendiri tidak menentukan kriteria klinis pasien masing-masing, apakah ringan, apakah berat, ataupun dalam fase yang kritis. Jadi kita lihat bahwa pada keadaan-keadaan yang klinis yang lebih berat, ada beberapa pasien yang lebih banyak mengalami keluhan okular. Konjungtivitis sendiri adalah suatu terminologi umum untuk semua inflamasi yang melibatkan konjungtiva yang dapat disebabkan karena infeksi virus, bakteri, ataupun karena alergi, ataupun adanya iritasi dan keadaan gangguan permukaan mata lain seperti sindrom mata kering atau dry eye. Pada konjungtivitis virus, beberapa pasien mempunyai keluhan yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas atas. Hal ini sendiri sudah pernah dilaporkan oleh Ryan pada tahun 1955. Ini jadi pertama kali laporannya mengenai pharyngoconjunctival fever. Dari
diagnosisnya sendiri kita sudah dapat menebak bahwa pasien itu mengalami inflamasi di konjungtiva dan inflamasi di faring. Jadi dia berada di dalam dua organ tersebut. Dan mungkin dokter spesialis mata juga sering sekali mendapatkan adanya suatu konjungtivitis atau keratokonjungtivitis epidemik yang berhubungan erat dengan infeksi adenovirus. Dan telah dilaporkan bahwa penderitanya itu mempunyai kontak erat dengan penderita lain dan kemudian menular baik dari sekresi air mata maupun dari respirasi. Dan epidemik ini apabila terjadi pada waktu-waktu yang tertentu, itu biasanya pasien berasal dari satu keluarga dan hampir atau misalnya berasal dari satu sekolahan atau dari tempat kerja. Dan kebanyakan dari pasien-pasien tersebut juga mempunyai keluhan yang sama dengan tingkat gejala yang berbeda, yang biasanya juga disertai dengan adanya demam ataupun flu. Nah, bagaimana dengan keadaan bola mata pada pasien-pasien yang dirawat di ICU? Gangguan permukaan bola mata, apakah itu dalam bentuk konjungtivitis ataupun keratitis, itu sudah dilaporkan bahwa hampir 60% pasien yang dengan penyakit-penyakit kritis tersebut mengalami gangguan okular. Hal ini biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan pertahanan permukaan bola mata akibat gangguan berkedip ataupun lagophthalmos. Hal ini sebagai dampak dari obat-obatan, sedasi, ataupun neuromuscular blockers, sehingga kontraksi dari otot orbicularis oculi itu mengalami gangguan. Dan terkadang pada pasien tersebut mengalami hilangnya Bell's phenomenon. Bell's phenomenon adalah suatu keadaan di mana dalam keadaan normal ketika kita sedang menutup mata, itu biasanya bola mata akan bergulir ke atas, sehingga dalam keadaan yang lagophthalmos pun itu kornea tidak terekspos oleh lingkungan luarnya. Sehingga pada pasien-pasien yang dalam perawatan ICU itu perlu perhatian khusus terutama untuk keadaan matanya sendiri. Apakah dapat diberikan lubrikan, baik dalam bentuk tetes mata maupun ointment ataupun gel. Bila diperlukan, maka dapat diberikan antibiotika. Menutup bola mata dengan menggunakan plester ataupun lid tapping itu sangatlah penting. Sehingga menghindari adanya paparan kornea ataupun permukaan bola mata dengan dunia luar secara langsung. Lid tapping tidak sulit untuk dilakukan, cukup dengan menggunakan plester yang hipoalergik, ya, dan kemudian menutup plak mata atas dan kemudian ditarik sampai ke bawah. Dan ini terutama pada pasien-pasien dalam keadaan ketika memang waktunya tidur. Untuk keadaan tertentu, apabila memang diperlukan, dapat dikonsultasikan ke dokter spesialis mata, terutama apabila mata menetap merahnya, ataupun kita sudah mulai melihat adanya warna putih di bagian kornea. Nah, mengapa SARS-CoV-2 itu sendiri bisa melibatkan mata? Ternyata reseptor S2 dan TMPRSS yang ini adalah reseptor yang sangat penting sekali untuk bagaimana SARS-CoV-2 itu masuk ke tubuh manusia. Jadi tidak hanya berada di dalam saluran respirasi, tetapi juga di banyak organ. Pengetahuan tentang penyakit ini memang terus berkembang dengan adanya beberapa laporan kerusakan organ ataupun penyakit ataupun penyebab kematian yang bukan hanya disebabkan karena adanya acute respiratory distress syndrome atau ARDS, tetapi adanya pasien dengan myokarditis, gangguan kalkulasi darah, dan stroke. Mata sendiri menjadi jalan masuk infeksi SARS-CoV-2. Dilaporkan bahwa reseptor ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak wabah SARS pada di awal tahun 2000-an. Reseptor ini dapat ditemukan di banyak jaringan mata, jadi bukan hanya di konjungtiva dan kornea, tetapi di retina pun juga ada. Jadi secara hipotesis, ahli memikirkan bahwa ada dua kemungkinan untuk bagaimana virus itu masuk ke mata, yaitu yang pertama adalah adanya droplet yang mengenai permukaan bola mata dan kemudian masuk ke dalam komponen air mata, dan kemudian dengan adanya sistem nasolakrimal kita bahwa air mata kita ini terhubung, kelopak mata ini terhubung dengan hidung, yaitu melalui ductus nasolakrimal, dan kemudian dia akan bermuara di meatus inferior, di rongga hidung. Dan kemudian dari meatus ini masuk ke faring, kemudian ke sistem respirasi kita. Ataupun adanya penyebaran langsung secara sistemik virus tersebut melalui
darah dan kemudian masuk ke kelenjar lakrimal yang memproduksi air mata. Dan kemudian kita akan bisa menemukan SARS-CoV-2 juga di air mata. Nah, bagaimana dengan manifestasi okularnya sendiri untuk konjungtivitis pada penderita COVID-19? Ini tidak berbeda dengan konjungtivitis pada umumnya. Dan kita akan bisa melihat adanya edema kelopak mata, kemudian adanya gambaran reaksi folikular di konjungtiva tarsal, dan kemudian kita akan bisa melihat adanya injeksi konjungtiva atau konjungtiva yang hiperemis disertai dengan kemosis, dan disertai dengan adanya sekret yang watery atau serosa. Dan ini dilaporkan bahwa terjadi pada sekitar 0,9 sampai 31% pasien COVID-19. Dan terutama ditemukan pada penderita dengan leukosit yang tinggi, neutrofil yang tinggi, procalcitonin yang tinggi, dan CRP yang tinggi. Nah, apakah konjungtivitis ini juga bisa menjadi suatu gejala awal pada COVID-19? Yang cukup menarik adalah adanya 2 laporan yang mendapatkan konjungtivitis sebagai gejala awal. Yang pertama adalah oleh Kavandi. Jadi peneliti ini melaporkan laki-laki 65 tahun penderita diabetes mengeluh dengan adanya rasa panas ataupun rasa mata yang berair yang timbul itu 2 hari sebelum pasien itu mengalami demam, yang kemudian batuk kering dan sesak. Dan kemudian dari hasil pemeriksaan RT-PCR-nya dari nasofaring dan swab konjungtiva didapatkan hasil yang positif. Dan kemudian Hong melakukan satu penelitian kohort dari 56 pasien COVID-19, dan kemudian peneliti ini meminta pasien untuk mengisi kuesioner serta baik itu adalah Ocular Surface Disorder Index ataupun Salisbury Eye Evaluation Questionnaire. Ini adalah kuesioner yang sering sekali digunakan pada penderita dry eye. Dan ternyata didapatkan bahwa 6 pasien atau sekitar hampir 11 pasien itu mengeluh adanya gangguan mata itu sebelum pasien itu timbul demam ataupun gangguan respirasi, apakah itu batuk ataupun dia sesak. Dan kemudian ternyata setelah diikuti 9 pasien atau sekitar 16 pasien itu baru mengeluhkan adanya suatu gejala di mata setelah diketahui COVID-19-nya positif. Dan satu dari pasien tersebut RT-PCR-nya positif dari swab konjungtiva. Nah, bagaimana tata laksananya sendiri pada pasien konjungtivitis dengan penderita COVID-19? Ini sebenarnya hampir sama dengan konjungtivitis pada umumnya, yaitu bersifat suportif karena penyakit konjungtivitis sendiri bersifat self-limiting disease. Jadi apakah kita dapat memberikan kompres dingin ataupun air mata buatan untuk mengurangi keluhan. Dari para peneliti yang telah melaporkan gangguan mata ataupun konjungtivitis pada penderita COVID-19, terutama laporan ini berasal dari Wuhan, itu mereka memberikan ribavirin tetes mata dan ganciclovir tetes mata. Sediaan ini memang tidak ada di Indonesia, jadi pada umumnya di kita cukup dengan memberikan kompres dingin ataupun air mata buatan dengan tujuan untuk mendilusikan virusnya, mendilusikan inflamasinya. Nah, sekarang kita juga akan menghadapi pasien dengan konjungtivitis yang mungkin bukan hanya berhubungan dengan COVID-19, tetapi apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukan tata laksana konjungtivitis pada masa pandemik COVID-19 ini. Jadi prinsipnya adalah bahwa semua pasien itu kita pikirkan, semua pasien konjungtivitis itu harus mengikuti jalur triase. Jadi kita tidak tahu apakah dia sebagai carrier atau tidak. Dan kemudian kita penting sekali untuk menyingkirkan konjungtivitis yang disebabkan oleh sebab lain. Apakah pasien mempunyai riwayat alergi, ataupun karena seasonal saja, apalagi saat ini sudah mulai terjadi pergantian musim, masuk dari musim hujan ke musim kemarau. Dan ini memang untuk di kita sendiri di Indonesia, memang biasanya keluhan mata akan terjadi pada pergantian musim tersebut. Dan kemudian ditanyakan juga pada pasien juga menggunakan lensa kontak atau tidak, atau mempunyai riwayat alergi lainnya. Dan pada pasien-pasien yang mengeluh dengan keadaan konjungtivitis ini, mata merah seperti ini, kita apakah sebagai dokter umum maupun dokter mata, mungkin cukup dengan menggunakan senter. Ya. Jadi untuk dokter spesialis mata memang apabila memerlukan menggunakan slit lamp, itu ada baiknya
Ini kita menggunakan breath shield seperti ini untuk menghindari terjadinya penularan, baik secara droplet maupun dari aerosol. Karena pada saat memeriksa mata dengan menggunakan slit lamp, memang mau tidak mau kontak antara pasien dan dokter itu sangat dekat. Dan kemudian usahakan tidak menyentuh pasien. Jadi apabila memang ingin menyentuh pasien, kita gunakan sarung tangan. Dan pada saat melakukan pemeriksaan dengan jarak dekat seperti ini, sebaiknya tidak berbicara dengan pasien. Dan kemudian mengikuti prosedur untuk melakukan disinfeksi pada peralatan yang digunakan. Dan saya sendiri lebih memilih untuk menggunakan memberikan tetes mata dan antibiotik apabila memang diperlukan. Apakah steroid bisa diberikan? Ini masih menjadi kontroversi, bukan hanya dalam fase dalam era COVID sendiri, baik karena konjungtivitis virus lainnya apakah steroid diperlukan atau tidak, walaupun ada beberapa pendapat bahwa dengan menggunakan steroid akan mengurangi gejalanya. Untuk tetes mata antiviral sendiri memang kebetulan di Indonesia ini tidak ada. Jadi sebagai ringkasan bahwa SARS-CoV-2 sendiri itu dapat bertransmisi ke mata. Jadi mau tidak mau bahwa apakah itu melalui sistemik ataupun karena memang kontak langsung dari keadaan sekitar. Dan perlu diketahui bahwa laporan pertama yang terjadi pada perawat di Wuhan tersebut, ternyata perawat itu mengaku bahwa ini kan pada saat awal-awal serangan COVID, jadi penderita itu perawat tersebut itu cukup sering untuk memperbaiki posisi masker dengan menggunakan tangan dan dia tidak mencuci tangan sebelumnya. Dan kemudian gejala-gejala okular itu justru lebih sering terjadi pada penderita COVID dengan status yang berat ataupun dalam keadaan yang kritis, dengan gejala yang hampir sama dengan konjungtivitis pada umumnya, yaitu adanya konjungtiva yang hiperemis, injeksi konjungtiva, mata berair, terkadang disertai dengan adanya edema kelopak maupun edema konjungtiva. Tata laksana yang bersifat suportif memang lebih dipilih. Jadi apakah menggunakan terapi lainnya itu sebagai tambahan. Dan ada baiknya bahwa ternyata dimungkinkan adanya penularan melalui mata, maka sebaiknya dokter menggunakan kacamata ataupun kacamata pelindung, terutama dalam fase pandemik ini. Dan terutama kembali pada pasien-pasien kita yang kebetulan dalam fase-fase kritis dan kemudian perlu perawatan di ICU, perawatan matanya itu penting sekali. Jadi apakah matanya merah, tidak perlu kita pikirkan apakah mata merahnya karena COVID ataupun bisa terjadi karena memang ada gangguan-gangguan dari otot-otot kelopak mata sehingga terjadi paparan pada pasien tersebut. Saya rasa demikian, Dr. Julie. Kita bisa mulai untuk diskusi. Terima kasih, Dr. Lukman, untuk presentasinya yang menarik. Ya, kita lanjut ke sesi diskusi dalam 20 menit ke depan. Sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Pertanyaan pertama dari Dr. Aryani Ratri dari Malang ya. Apakah ada perbedaan manifestasi klinis pada mata anak-anak? Jadi perbedaan manifestasi klinis antara anak dan dewasa. Silakan Dr. Lukman. Ya, terima kasih Dr. Julie. Laporan yang ada mengenai konjungtivitis pada penderita COVID-19 itu terjadi pada usia dewasa semua. Jadi tidak ada laporan ini terjadi pada anak-anak. Jadi bagaimana manifestasinya sendiri? Ya dimungkinkan saja karena konjungtivitis, karena SARS-CoV-2 ini sendiri adalah konjungtivitis virus, jadi klinisnya pun akan sama dengan konjungtivitis pada umumnya. Saya rasa demikian, Dr. Julie. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya, Dr. Aryani. Pertanyaan kedua dari Dr. Timi. Pertanyaannya adalah, jadi masuknya virus lewat aliran air mata ke nasolakrimal atau karena reseptor ACE2-nya? Terima kasih. Silakan Dr. Lukman. Ya, di sini kan ada dua hal yang berbeda lah sebenarnya. Jadi SARS-CoV-2-nya sendiri menyebabkan konjungtivitis karena memang reseptor S2-nya sendiri ada juga di konjungtiva dan di kornea. Jadi bisa menyebabkan konjungtivitis. Dan kemudian apabila memang droplet yang masuk melalui mata
Jadi bisa saja terjadi ketika seseorang itu lupa untuk mencuci tangannya dan kemudian sebenarnya tangannya sendiri sudah ada virusnya di sana dan kemudian dia ngucek mata dan setidaknya dia akan kontak ke mata dan kemudian dia masuk ke sistem air mata kita, masuk ke dalam sistem lakrimal kita dan kemudian masuk ke hidung dan masuk ke faring. Jadi masuk ke jalur respirasi. Jadi bisa masuk melalui sana. Jadi ada dua, apakah dia akan bisa menyebabkan konjungtivitis karena memang reseptornya ada, ataupun dia bisa menjadi sumber awal infeksi COVID menjadi bersifat sistemik. Jadi bukan hanya sekadar di mata saja. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Lukman. Pertanyaan selanjutnya dari beberapa dokter ya, termasuk dari Dokter Emil, dari Dokter Jimmy kalau nggak salah nih. Jadi terkait dengan kalau pasien itu datang dengan konjungtivitis ya, diantaranya konjungtivitis folikular misalnya, yang tidak ada simptom lain, maka apakah mungkin pasien tersebut terinfeksi corona? Jadi artinya kalau misalnya kita bertemu pasien dengan keluhan mata merah, apakah kita harus melakukan screening untuk pasien ini untuk mencari penyebabnya? Silakan Dr. Lukman. Ya, di masa pandemik ini mau tidak mau kita akan berpikir bahwa semua pasien kemungkinan menderita COVID-19, apakah dia bermanifestasi ataupun tidak bermanifestasi. Jadi kembali pada prinsip dalam tata laksana pasien, apakah pasien itu datang dengan hanya sekadar konjungtivitis, misalnya dengan konjungtivitis folikularis, karena folikularis sendiri memang folikel sendiri itu umum ditemukan pada konjungtivitis virus. Nah, jadi kita bisa memberikan terapi kepada pasien dan kemudian kita memulangkan pasien dan kemudian sekarang kita sudah berkembang dengan telemedicine, kita meminta untuk pasien memantau gejala lainnya. Apakah kemudian pasien sudah mulai ada gejala sistemik dengan adanya demam ataupun gangguan respirasi, apakah batuk maupun sesak seperti itu. Dan kemudian pasien diminta untuk datang kembali. Di kita sendiri di RSCM Kirana, kita kebetulan memang ada triase di sini. Jadi apabila pasien-pasien dengan mata merah dan kemudian pasien dengan mengeluh gejala COVID, gejala COVID ini kan jadi kita berpikiran bahwa sama dengan gejala flu-like syndrome lainnya ya, ada batuk, pilek, ada demam seperti itu. Nah, kita akan mengirim pasien ke Pinire untuk nanti dari teman-teman di tim Pinire yang akan membantu apakah ini pasien hanya flu biasa ataupun karena COVID-19. Ya ini memang suatu hal yang baru dari kita, jadi ya kita akan berada dalam keadaan yang normal baru ya, dengan berpikiran bahwa saat ini semua pasien mungkin carrier sebagai COVID-19. Jadi kita selalu akan meminta kepada pasien untuk memantau kesehatannya sendiri di rumah. Saya rasa demikian. Ya, jadi mungkin sedikit disimpulkan kalau misalnya pasien ini disertai dengan mata merah, diawali dengan keluhan demam atau batuk pilek, maka ada baiknya atau sebaiknya pasien ini kita kirim ke Pinere ya untuk dilakukan screening rapid test mungkin. Gitu ya Dr. Lukman ya? Ya sekarang rapid test sudah tidak perlu dipakai kali ya. Tapi nanti mereka akan memantau keadaannya sendiri. Ya. Baik. Semoga sudah cukup menjawab dari beberapa dokter yang bertanya yang dengan hal yang sama. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Dokter Anindita Wicitra. Ingin mengkonfirmasi pemberian antibiotik topikal untuk konjungtivitis pada pasien COVID. Apakah ada perbedaan pemberian jenis antibiotik antara pasien konjungtivitis yang non-COVID dibanding yang COVID? Ya ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya dan penting sekali, bukan hanya di masa pandemi COVID saja. Apakah penderita dengan konjungtivitis yang umumnya itu disebabkan oleh virus, kita perlu memberikan antibiotik atau tidak? Jadi sebenarnya rekomendasi pemberian antibiotik itu ini baru keluar rekomendasinya ketika kalau misalnya dibuka ada jurnal dari Indian Journal of Ophthalmology
mereka menggunakan tetes mata antibiotik pada penderita konjungtivitis. Mereka sih memberikan azitromisin, ya kan. Tetapi sebenarnya kebanyakan konjungtivitis itu memang disebabkan oleh karena virus ataupun mungkin disebabkan oleh keadaan lain yang bukan oleh karena infeksi bakteri. Apakah itu karena alergi ataupun karena dia iritasi seperti itu ya, ataupun karena pada pasien dengan pengguna lensa kontak yang sifatnya iritatif. Jadi sebenarnya antibiotik tidak terlalu diperlukan. Rekomendasi itu disampaikan atau diajukan oleh dari beberapa jurnal ataupun dari beberapa buku itu lebih untuk karena kan ini pasien kembali ke rumah dan kemudian kita tidak terlalu pantau, jadi diberikan antibiotik dengan harapan bisa mencegah terjadinya infeksi sekunder. Tetapi sebenarnya rasionalnya sendiri, kalau saya lebih memilih untuk suportif saja, yaitu dengan kompres dingin apabila kelopak matanya bengkak ataupun rasa tidak nyaman, dan kemudian berikan lubrikan tetes mata dengan tujuan tadi yaitu untuk mendilusikan komponen virusnya sendiri ataupun untuk mengurangi atau mendilusi komponen zat-zat inflamasinya. Ya sebenarnya antibiotik tidak terlalu diperlukan pada konjungtivitis yang disebabkan oleh virus. Terima kasih Dr. Lukman. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Windy. Jika ada pasien rapid positif dan dengan konjungtivitis, apa kita berikan ganciclovir tetes? Apakah sediaan ini di Indonesia sudah ada? Karena dan apa kita ikut teman sejawat dari paru saja karena bagian paru memberikan oseltamivir. Gimana Dr. Lukman? Ya, jadi untuk tetes mata antivirus sendiri itu untuk salep mata ada ya, aciclovir salep mata. Dan kemudian tetapi ini kan lebih spesifik pada kasus-kasus herpes simplex virus. Jadi untuk adenovirus yang memang umum menyebabkan konjungtivitis ataupun COVID sendiri, karena COVID sendiri adalah virus RNA ya. Jadi sebenarnya tata laksananya sendiri apakah memang diperlukan atau tidak, ini kan kita belum tahu ya, karena ternyata yang dilaporkan tentang penggunaan tetes mata, yaitu tadi ribavirin maupun ganciclovir, itu hanya dari 2 penulis, sementara yang lainnya pun lebih bersifat suportif, dan ternyata hasilnya pun tetap saja pasien itu membaik. Jadi apabila memang pasien itu menderita COVID-19, ya terapi sebagai COVID, dan kemudian ya menjaga matanya dengan pemberian lubrikan tadi, dan untuk antivirusnya sendiri itu tadi. Jadi apakah memang diperlukan atau tidak, karena pada kenyataannya beberapa pasien ketika diberikan antivirus tetes mata dia juga membaik juga seperti itu. Jadi secara evidence base memang tidak terlalu terbukti penggunaan antivirus pada konjungtivitis virus. Dan untuk sediaannya sendiri ribavirin maupun ganciclovir itu tidak ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Masih lanjut dengan pertanyaan dari Dr. Eric Jansen. Apakah manifestasi COVID-19 ini hanya sebatas konjungtivitis saja atau ada komplikasi lebih lanjut yang bisa terjadi? Dan pertanyaan lain dari Dr. Aulia adalah, adakah kemungkinan untuk relapse pada pasien dengan konjungtivitis karena COVID-19 ini? Kapan pasien dikatakan sembuh total dan bagaimana cara evaluasinya? Silakan Dr. Lukman. Jadi pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama, selain konjungtivitis, adakah manifestasi lain? Ya, terima kasih Dr. Juli. Jadi untuk manifestasi klinisnya sendiri, ada salah satu laporan yang memeriksa juga bagaimana keadaan posterior matanya dengan melakukan pemeriksaan fotofundus dan OCT. Dan ternyata penderita konjungtivitis COVID-19 ini ternyata bagian posteriornya itu baik. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini, yaitu ternyata penderita COVID-19 bukan hanya mengalami acute respiratory distress syndrome, tetapi juga mengalami adanya gangguan koagulasi,
kemudian bisa menyebabkan infeksi sistemik di tempat lainnya ataupun gangguan multi organ. Jadi apakah nanti bisa juga COVID-19 ini menyebabkan kerusakan yang bukan hanya atau gangguan yang bukan hanya karena konjungtivitis. Saya jadi ingat mengenai demam berdarah, virus dengue. Yang kita ketahui selama ini bahwa virus dengue itu yang menyebabkan demam, kemudian menyebabkan turunnya trombosit, kemudian bisa menyebabkan shock seperti itu. Ternyata pernah dilaporkan bahwa adanya gangguan pembuluh darah retina pada penderita dengue. Jadi keadaan-keadaan yang mungkin saja akan terjadi ke depannya, ini memang masih perlu untuk diteliti ataupun diperhatikan oleh teman-teman sejawat spesialis mata terutama. Tadi mengenai SARS-CoV-2-nya sendiri yang sifatnya bukan hanya menyerang respirasi, dan kemudian kita juga mengetahui bahwa ternyata reseptor S2 ataupun TRMPS S2 itu banyak berada di atau bisa berada di organ-organ lainnya, termasuk di retina sendiri. Jadi kita belum tahu ke depannya seperti apa, ya. Tetapi yang saat ini laporan-laporan yang terjadi adalah COVID-19 ini umumnya menyebabkan gangguan permukaan bola mata, yaitu ya konjungtivitis. Oke, Untuk terima kasih. pertanyaan yang berikutnya tadi, Apakah bisa sembuh total? Apakah konjungtivitis ini bisa sembuh total atau tidak? Dan kemungkinan relapse ya. Yang laporan pertama pada perawat tadi itu setelah diberikan tetes mata dan kemudian dia klinisnya membaik, untuk keadaan konjungtivanya sendiri memang cenderung untuk membaik. Jadi dia tidak mengalami relapse di sana, tapi dia justru mengalami relapse-nya itu untuk keadaan sistemiknya yang menyebabkan perawat itu kemudian dirawat kembali di rumah sakit. Jadi untuk konjungtivitisnya sendiri apakah nanti akan bisa sembuh atau bisa baik dengan sempurna? Ya, pada umumnya konjungtivitis virus apabila tidak menyebabkan gangguan yang sifatnya permanen, tidak mengenai kornea, itu biasanya dia akan baik sendiri. Dan kemudian biasanya jarang sekali untuk menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya, ataupun dia kambuh. Tetapi kalau bisa kambuh kembali, ya ini juga masih kita belum tahu mengenai imunitas lokal di bola mata. Apakah dengan keadaan air mata, karena antibodinya sendiri apakah dia akan berada di sana, akan menetap atau tidak. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa kenapa pada beberapa pasien itu SARS-CoV-2-nya itu positif dari swab konjungtiva. Ya, kita memahami bahwa ada yang namanya turnover dari air mata. Jadi air mata itu diproduksi oleh kelenjar lakrimal, kemudian ada komponen lipidnya oleh kelenjar mebom maupun mukusnya oleh sel-sel goblet, dan kemudian akan dikeluarkan baik melalui jalur evaporasi ataupun melalui jalur dari ductus nasolakrimal tadi ke sistem nasolakrimal kita. Dan itu juga menyebabkan kenapa ada pada pasien-pasien yang konjungtivitis tetapi dari PCR-nya ternyata negatif. Jadi hanya sedikit yang ditemukan positif. Mungkin dikatakan bahwa viral load-nya pada saat itu memang cukup tinggi sehingga ketika dilakukan pengambilan spesimen ternyata ditemukan SARS-CoV-2-nya di air mata. Tetapi mungkin yang lain itu dia sudah dibersihkan, kemudian masuk ke dalam sistem nasolakrimal kita, sehingga dia terbuang dan kemudian tidak didapatkan adanya SARS-CoV-2 di air mata. Oke, terima kasih Dr. Lukman. Ini ada pertanyaan dari YouTube ya, dari Dr. Feli Irzan. Bagaimana dengan terapi asiklovir topikal? Apakah ada manfaatnya dengan kita memberikan asiklovir topikal pada mata? Ya, kita juga harus pahami bahwa terapi antivirus itu untuk virus DNA dengan virus RNA itu berbeda. Jadi untuk asiklovir sendiri memang lebih banyak digunakan pada keluarga herpes viridae, apakah itu herpes simplex, kemudian varicella, ya, dan kemudian kita juga bisa ada
valaciclovir ataupun valganciclovir, itu terutama untuk virus cytomegalovirus yang masih dari Herpes viridae. Nah, apakah ini bisa digunakan juga untuk virus RNA? Ya, kembali kepada pertanyaan awal tadi ya, bagi kita sendiri dan secara evidence base-nya sendiri, apakah terapi ini akan berguna untuk konjungtivitis virus. Nah, jadi kita punya tadi laporannya mengenai ganciclovir untuk konjungtivitis virus ataupun ridanavir. Tapi untuk aciclovir sendiri memang belum ada laporannya, dan aciclovir sendiri yang ada di kita ini adalah dalam bentuk ointment atau salep mata, dan sebenarnya salep matanya sendiri aciclovir yang ada di pasaran itu bersifat toksik untuk epitel kornea. Jadi memang keadaan-keadaan selektif saja yang kita bisa berikan aciclovir topikal. Jadi untuk konjungtivitis virus, saya sendiri secara pribadi tidak memberikan salep mata antiviral karena sifatnya obatnya sendiri toksik, dan kemudian ya tadi kembali bahwa kepada umumnya dia sifatnya self-limiting disease. Ya, oke, terima kasih Dr. Lukman. Saya lanjut lagi dengan pertanyaan dari Dr. Megawati. Apakah konjungtivitis COVID-19 ini bilateral atau unilateral ya secara empirisnya? Laporannya sendiri ada yang menyatakan unilateral, ada juga yang bilateral. Jadi, nah ini sebenarnya cukup menarik untuk kita pelajari karena kasus-kasus konjungtivitis virus yang lainnya, misalnya disebabkan oleh karena adenovirus, itu umumnya juga terjadi bilateral, walaupun bisa juga terjadi unilateral. Dari laporannya sendiri yang saat ini sudah lebih daripada 7, tetapi ini laporan-laporan terbaru, ternyata konjungtivitis yang terjadi pun ada yang bilateral dan ada yang unilateral. Jadi nggak bisa jadi patokan bahwa pasien dengan konjungtivitis unilateral itu kemungkinan COVID-19 yang mungkin dari kontak tangan dengan wajah, misalnya seperti itu. Jadi biasanya kan hanya satu mata, jadi mungkin hanya terjadi pada satu mata, jadi mata yang lainnya mungkin nggak kena. Jadi teori ini juga yang dipikirkan kenapa konjungtivitis virusnya itu pada COVID-19 ini terjadi bilateral. Ada kemungkinan bahwa SARS-CoV-2-nya itu secara sistemik, ya dia menyebar juga dan kemudian masuk ke sistem ke kelenjar lakrimal, dan kemudian diproduksi air mata sehingga terjadilah konjungtivitis yang bilateral seperti itu. Jadi ini kan suatu hal yang menarik ya untuk dipelajari lebih lanjut, tetapi mungkin akan sama dengan konjungtivitis virus lainnya. Mungkin ini sekarang ini memang sedang tren sekali mengenai COVID-19 atau SARS-CoV-2 sebagai virusnya. Mungkin banyak sekali yang berusaha untuk melakukan PCR untuk melihat apakah ada virus atau tidak di permukaan bola mata, di air mata atau tidak. Tetapi saat ini sendiri, sebelum-sebelumnya untuk konjungtivitis virus lainnya itu tidak terlalu tren atau tidak terlalu rutin. Bahkan sama sekali nggak rutin sama sekali. Itu dilakukan pemeriksaan PCR untuk melihat virus apa yang menyebabkan konjungtivitis. Jadi saat ini memang karena mungkin sedang eranya COVID, jadi itu dicari. Ya, tetapi kembali kepada bahwa penyakit ini bisa sembuh sendiri atau bisa baik, ya mungkin ke depannya mungkin akan berbeda sekali. Ya. Terima kasih, Dr. Lukman. Pertanyaan berikutnya terkait dengan penggunaan steroid topikal. Kapan kita mempertimbangkan untuk memberikan steroid topikal? Apakah memang kontraindikasi sama sekali atau memang ada saatnya kita pertimbangkan untuk memberikan itu? Penggunaan steroid topikal pada konjungtivitis virus itu bersifat selektif ya. Tapi kita tahu bahwa kebiasaan dari teman-teman kita, terutama di Indonesia ya, ketika mendapatkan konjungtivitis, pasien dengan konjungtivitis yang memang klinisnya virus, terjadi 2 mata, dan kemudian ada riwayat keluarga lain juga menderita hal yang sama. Jadi biasanya mereka akan memberikan kombinasi antara antibiotik dan steroid. Nah, rasional pemberian steroidnya sendiri itu sudah pernah dilakukan penelitian itu di Inggris bahwa ternyata
pemberian steroid topikal pada konjungtivitis virus itu memang membantu atau mengurangi inflamasi yang ada, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya itu sendiri, karena penyakitnya akan sembuh sendiri, tapi inflamasi yang menurun menyebabkan gejalanya pun akan berkurang. Jadi apakah steroid bisa diberikan? Ya sebenarnya kembali kepada pemilihan masing-masing dari kita, dan kemudian yang paling penting adalah penggunaan steroid pada konjungtivitis ataupun gangguan mata adalah kita harus yakin bahwa tidak ada erosi kornea, ya, karena steroid dan kemudian kombinasi dengan antibiotik dan kemudian ada pasien juga menderita erosi kornea, itu justru akan menjadi faktor risiko infeksi jamur, ya. Jadi kita harus yakinkan dulu bahwa memang tidak ada kerusakan kornea untuk pemberian steroid, dan kembali kepada tujuannya yaitu untuk mengurangi inflamasi. Dan inflamasi apa? Ya, ada beberapa keadaan. Ini kita nggak ngomong tentang konjungtivitis pada COVID ya, tetapi konjungtivitis pada virus. Misalnya ada pseudomembran, ada granuloma yang cukup berat ataupun mengganggu, sehingga kita bisa berikan steroid pada keadaan tertentu. Tetapi dari laporan-laporan mengenai konjungtivitis COVID-19, itu ternyata gejalanya semuanya hampir sama, yaitu hanya injeksi konjungtiva, kemosis, edema kelopak mata, ataupun nanti tearing, ya, epifora. Jadi belum ada laporan yang lebih berat daripada itu. Oke, terima kasih. Waktunya masih cukup, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya terkait dengan cara penularan. Ada pertanyaan dari peserta, bagaimana cara penularannya? Apakah melalui tatapan mata bisa menularkan mata merah atau konjungtivitis ini? Dan bagaimana dengan pencegahannya? Apakah kita mewajibkan pasien untuk memberikan atau memakai kacamata? Ya, pada prinsipnya untuk proteksi diri sendiri, ya mungkin untuk teman-teman yang sudah menggunakan kacamata, ya insya Allah lebih terlindungi sih, seperti itu. Tetapi untuk teman-teman yang memang tidak menggunakan kacamata, itu bisa menggunakan kacamata pelindung dalam saat menangani pasien dengan konjungtivitis. Karena itu tadi, kita mungkin berada dalam era kehidupan normal yang baru, ya, di mana kewaspadaan itu menjadi penting dan terkadang mengesankan berlebihan mungkin, ya, tetapi kewaspadaan itu penting sekali untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19, sehingga kita bisa flatten the curve, dan atau kemungkinan kita akan bisa menurunkan kurva penyakit ini sendiri. Nah, jadi untuk pencegahan, ya kembali kepada prinsip penularan COVID. Sebenarnya yang saat ini adalah memang lebih kepada kontak virus yang ada, apakah di tangan, apakah droplet, itu masuk ke rongga hidung, rongga mulut, ataupun mata, ya. Karena yang mata tadi memang angkanya kecil. Dan yang menarik juga adalah penelitian yang dilakukan oleh Wu, itu dia juga menyebarkan kuesioner pada pasien-pasien dengan COVID-19, dan kemudian salah satu pertanyaannya adalah apakah pasien sering menyentuh mata atau mengucek mata? Apakah pasien juga sering mencuci tangan? Seperti itu. Dan ternyata pasien-pasien yang menderita konjungtivitis, ada yang mempunyai kebiasaan mengucek mata atau menyentuh matanya sebelum mencuci tangan, tapi ada juga yang tidak. Tetapi ini kan seperti kayak recall ya, ataupun kita ditanya, kamu megang mata nggak sih, atau megang mulut atau enggak gitu loh, apakah waktu itu sudah mencuci tangan atau tidak gitu. Mungkin kita sendiri tidak terlalu menyadarinya seperti itu, tetapi yang kita ketahui sampai saat ini adalah SARS-CoV-2 itu masuk melalui jalur pernafasan, apakah dari mulut maupun hidung, ataupun juga kemungkinan ke mata, kontak secara langsung, seperti itu. Ya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Dr. Indra Mahardika. Apakah pada pasien COVID ringan yang dilakukan isolasi mandiri, jika ada manifestasi konjungtivitis, apa tambahan edukasi untuk pasien ini? Ya, sekarang kita sudah berusaha untuk ke telemedicine,
walaupun telemedicine di RSCM Kirana belum benar-benar dilakukan ya by system, tetapi saat ini pasien-pasien kami telah kami berikan nomor telepon yang bisa dihubungi kontaknya, dan itu sendiri dipegang oleh adik-adik PPDS ya, dan kemudian nanti akan meneruskan kepada DPJP. Nah, jadi kita coba bergerak, memang mungkin mau tidak mau kita akan mencoba untuk telemedicine, sehingga pasien-pasien dengan penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri sebaiknya juga bisa menghubungi dokternya, kemana dia akan bertanya seperti itu. Dan mungkin sekarang saat ini beberapa rumah sakit ataupun klinik telah menyediakan layanan telemedicine. Dan nanti karena keadaan-keadaan seperti itu ataupun pasien dengan klinis sistemiknya yang baik, tapi mungkin matanya merah, nah itu dia bisa berkonsultasi melalui telemedicine. Apakah pasien perlu kembali datang ke dokter ataupun ke rumah sakit atau tidak, seperti itu. Jadi karena saat ini memang yang timbul dari konjungtivitis COVID-19 itu gejalanya cukup ringan ya sebenarnya ya. Jadi tidak terlalu berat dan tidak sampai saat ini kita tahunya tidak membahayakan atau tidak mengancam penglihatan. Jadi sebisa mungkin diusahakan untuk dilakukan secara telemedicine. Seperti itu, konsultasi jarak jauh saja, dan akan dilihat apakah memang akan mengganggu atau tidak. Yang penting tadi kita tanyakan pada pasien, apakah matanya menjadi semakin merah, apakah penglihatannya terganggu atau tidak, seperti itu. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Dr. Andreas. Apakah di ocular surface memang ada reseptor ACE? Yang kedua, manifestasi okular COVID-19 ini selain konjungtivitis, apakah juga bisa berupa blefaritis, hordeolum, atau peradangan mata lainnya? Karena belakangan ini cukup banyak pasien yang datang dengan kondisi demikian. Silakan Dr. Lukman. Saat ini laporan yang ada mengenai gejala mata penderita COVID-19 adalah konjungtivitis. Jadi belum ada laporan mengenai blefaritis ataupun hordeolum. Saya sendiri juga kurang tahu bagaimana keadaan pasien saat ini karena memang prakteknya sudah jarang sekarang. Dan RSCM adalah rumah sakit rujukan, jadi blefaritis maupun hordeolum memang jarang ada ya, ataupun tidak ada lagi sekarang di RSCM. Nah, tetapi tadi dari pertanyaan dokter tadi, sekarang banyak sekali pasien dengan hordeolum. Ya, belum ada laporan mengenai adanya hordeolum pada penderita COVID-19. Tapi, nah mungkin tadi, apakah kita perlu melakukan tata laksana ataupun melakukan insisi hordeolum pada pasien-pasien tersebut di masa pandemik seperti ini? Ya sebaiknya memang selektif sekali. Ya, kita kembali kepada prinsip urgensi dan emergensi. Apakah hordeolum itu urgen atau emergensi atau tidak pada penderita tersebut? Ya, kecuali misalnya hordeolum yang sangat besar sekali, yang mungkin kemungkinan klinisnya sudah mendekati seperti selulitis, seperti itu. Ya, mungkin kita akan pertimbangkan tata laksana yang lainnya. Tetapi saat ini belum ada laporan jaringan lain di mata yang bisa terkena oleh COVID-19. Oke, terima kasih. Masih ada cukup waktu sedikit lagi. Pertanyaan terkait dengan protap tata laksana infeksi mata pada pasien COVID, apakah sudah ada yang resmi dari Perdami, Dr. Lukman? Ya, sekarang ini sedang dalam pembuatannya oleh teman-teman di Perdami, dan kebetulan saya juga terlibat di sana mengenai pedoman Perdami untuk tata laksana pasien mata. Tetapi belum dalam bentuk protap, tetapi kami sudah mengerjakan sendiri di RSCM Kirana bahwa prinsip pasien yang diterima saat ini adalah pasien-pasien yang urgensi dan emergensi. Dan memang kebetulan sebelum era COVID sendiri, kebanyakan pasien yang datang ke rumah sakit kami itu sudah yang urgen dan mungkin beberapa emergensi. Nah, jadi protap akan segera keluar. Jadi dari Perdami sendiri dan bersama dengan Kementerian Kesehatan, katanya Kementerian Kesehatan akan ada bukunya sendiri tentang tata laksana COVID, dan salah satu komponennya adalah mata, dan Perdami sendiri juga akan membuat protap tersendiri khusus untuk pelayanan mata di fase COVID ini.
pertanyaan terakhir dari Dr. Emil Syahriza. Desinfeksi seperti apa yang dilakukan di poliklinik yang aman dan tidak berlebihan? Ya, terima kasih Dokter Emil. Sekarang ini pada prinsipnya adalah kita tahu bahwa ada saat-saat di mana kita harus mencuci tangan sebelum menyentuh pasien seperti itu, ataupun ketika kita setelah berada di lingkungan pasien tersebut, sehingga kita harus mencuci tangan kita. Dan kemudian bagaimana dengan peralatan atau instrumen? Nah, ini menarik sekali mengenai instrumen. Pembersihannya sendiri dikatakan bahwa dengan menggunakan alkohol itu sudah cukup, ya, ataupun beberapa disinfektan lainnya yang direkomendasikan untuk peralatan tersebut. Jadi kita harus kembali kepada manual peralatan tersebut. Apakah dibolehkan menggunakan alkohol ataukah cukup dengan air saja, seperti itu. Karena kita tahu bahwa untuk COVID-19 dia tidak tahan dengan alkohol ataupun dengan deterjen. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita tidak berpikiran apakah kita jadi berlebihan ya dalam era sekarang ini, tetapi memang ada baiknya ketika kita telah selesai memeriksa pasien, kita membersihkan area-area yang dekat dengan pasien. Ya, misalnya untuk teman-teman di spesialis mata yang menggunakan slit lamp, ya, terutama yang untuk penopang dagunya dan kemudian untuk kepalanya, dan kemudian untuk tiangnya sendiri, dan kemudian meja yang berada di dekat pasien. Dan itu sebaiknya memang juga dibersihkan. Saya rasa sebenarnya kebiasaan tersebut bisa saja diteruskan, bukan hanya karena COVID-19, tetapi memang untuk mencegah infeksi silang antar pasien. Jadi mungkin pasien berikutnya, karena kita misalnya lupa mencuci atau membersihkan, akhirnya malah tertular seperti itu. Jadi saya rasa mungkin bukan masalah berlebihan atau tidak, tetapi kembali kepada prinsip untuk mencegah terjadinya infeksi silang, ataupun nanti infeksi dari pasien ke dokternya sendiri, yang dimana terkadang kita sendiri sudah lupa area mana yang kemudian disentuh oleh pasien atau tidak. Mungkin saat ini kita sendiri juga melihat beberapa teman kita mau masuk pintu saja mendorong dengan bahunya atau dengan badannya, ataupun sebelum memegang handle pintu kemudian membersihkan lagi handle pintunya dengan disinfektan yang dibawanya, seperti itu. Ya, ya mungkin sekarang kesannya sedikit berlebihan ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, tetapi ini lebih baik daripada kita menjadi salah satu komponen yang malah menyebabkan penularan kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri ataupun keluarga kita di rumah. Ya, sehubung waktu, keterbatasan waktu, banyak sekali sebetulnya pertanyaan. Saya mohon maaf kepada peserta yang pertanyaannya belum sempat dijawab, tapi mudah-mudahan sudah terwakili oleh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya. Sebagai kesimpulan, jadi kita harus lebih hati-hati dan waspada dengan kondisi mata merah, mata berair, kemotik atau mata bengkak pada pasien yang datang ke poliklinik. Jadi jangan dianggap sebagai pasien dengan konjungtivitis biasa. Namun bisa juga merupakan salah satu tanda dari infeksi COVID-19 ini. Dan juga agar lebih berhati-hati dalam menata laksana pasien dengan kecurigaan terinfeksi COVID-19 ini. Tentunya penggunaan APD yang sesuai selama kita menjalankan praktek di poliklinik itu sangat disarankan, ya. Dan penggunaan antiviral jika memang tersedia dapat dipertimbangkan, ya. Dan hati-hati dengan penggunaan steroid topikal. Baiklah, terima kasih Dr. Lukman untuk sharing ilmunya yang tentunya sangat berguna untuk kami semua dokter-dokter, khususnya dokter mata di musim pandemi COVID-19 ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikuti dengan tertib dan memberikan banyak pertanyaan. Sebelum saya akhiri, diharapkan peserta dapat mengisi polling di akhir forum ini untuk keperluan evaluasi dan bisa mengikuti webinar series ME pada setiap hari Selasa jam 13.
Silahkan subscribe YouTube akun CME-FKUI supaya menerima info mengenai webinar series selanjutnya. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, dan dihindarkan dari infeksi COVID-19, terutama dalam kondisi berpuasa seperti saat ini untuk yang menjalankannya. Saya tutup kegiatan webinar series siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.